Renungan Harian Katolik, Senin 26 Agustus 2024. Orang-orang munafik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Matius bab 23 ayat 14. Saudara-saudara, penampilan tidak dapat menjadi tolok ukur kualitas hidup keagamaan orang. Penampilan dapat berarti cara berbusana, bertingkah laku, bertutur kata, dan bersikap. Artinya, seseorang dapat merancang penampilan sedemikian sehingga dia tampak sebagai orang beragama yang taat. Namun, ketika semuanya itu ditampilkan untuk mendapat pujian dari orang lain dan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam dua kelompok orang yang disebutnya secara gamblang sebagai munafik, yakni para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat adalah kelompok terpelajar yang menguasai kitab Taurat Musa. Merekalah yang mengajar dan berkhotbah. Merekalah yang mengawali hukum dan aturan-aturan keagamaan. Mereka pulalah yang memberikan pertimbangan, bahkan menghukum orang yang bersalah atau tidak setia kepada aturan Taurat. Sementara orang Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa dan mereka memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Ada hal positif di sana, namun kelompok ini memiliki tendensi rohani yang berlebihan sampai memperhatikan praktik keagamaan secara detail dan mengabaikan aspek belas kasih dan keadilan. Yesus sudah lama memperhatikan tingkah laku kedua kelompok ini. Maka, hari ini Yesus secara terbuka mengatakan kepada mereka sabda celaka. Kata celaka bermakna duka yang mendalam. Jadi, ungkapan celaka Yesus adalah pernyataan duka, kesedihan atas praktik kemunafikan para pemimpin. Menjadi murid Yesus berarti belajar menjadi orang yang tulus, bukan berpura-pura. Segala pekerjaan hendaknya mengalir dari hati yang bersih dengan motivasi untuk keselamatan sesama, bukan demi popularitas dan pengakuan diri. Sebagai pengikut Kristus, kita terkadang bersikap dan bertingkah laku seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita berusaha bersikap baik, rajin beribadat, rajin memberi sedekah amal, tetapi semua ini didasari motivasi untuk mendapat pujian dari orang lain. Motivasi seperti ini mengarahkan kita untuk melakukan semuanya itu apabila ada orang yang melihatnya atau dilakukan di tempat-tempat umum. Yesus menghendaki kita untuk menjadikan kebaikan sesama dan kemuliaan Allah sebagai landasan atau motivasi dalam berbuat baik dan menjalankan aturan gereja. Yesus dengan keras dan tegas mencela cara hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab mereka mengutamakan hal-hal dan ketetapan pelaksanaan rumusan hukum agama. Sementara inti terdalamnya tidak mereka sentuh. Padahal yang utama adalah pengalaman akan kasih Allah yang mendorong kita untuk mengasihi sesama. Teguran Yesus ini tidak cuma dialamatkan kepada pemimpin-pemimpin agama, melainkan untuk semua orang Kristiani. Ketika kita menjadi batu sandungan atau skandal bagi orang-orang lain karena tidak memberikan contoh yang baik,
maka pada waktu yang sama kita telah menggagalkan mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Substansi agama bukanlah pada hal-hal yang lahiriah, tetapi mencintai Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Hidup orang Farisi dan ahli Taurat dikecam oleh Yesus karena seharusnya mereka mengantar orang kepada Allah, tetapi malahan menjauhkan orang dari Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengalami Allah yang terlibat dalam hidup mereka yang penuh kasih. Maka mereka menjadi penghalang orang untuk sampai kepada Allah yang sejati. Marilah kita jadikan hidup kita sebagai jalan untuk mengantar orang mengalami kasih Allah. Tuhan Yesus, bantulah agar kami tidak menghayati keagamaan untuk tujuan-tujuan lahiriah, melainkan semata-mata karena kami mencintai-Mu dan ingin mengikuti jejak-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.